Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Setiap wanita yang memutuskan untuk menikah atau berkeluarga, artinya ia telah berkaul untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Dengan menjadi seorang istri dan ibu, akan ada tanda perubahan secara fisik. Maria memang seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Tetapi semua itu bukan melalui proses suatu perkawinan, yang artinya ia mengandung bukan dari suatu perkawinan. Maria mengandung dari Roh Kudus, dan ia melahirkan Putra Allah yang menjadikan Maria seorang Theotokos atau Bunda Allah. Sebagai Bunda Allah, gereja mengajarkan Bunda Maria tetap murni atau tetap perawan. Keperawanan abadi Bunda Maria dirumuskan pada Konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553, kemudian ditetapkan dalam Konsili Lateran tahun 649 dan ditegaskan lagi pada Konsili Ekumenis Konstantinopel yang ketiga tahun 681. Gereja mengajarkan Maria adalah perawan sebelum atau virginitas antepartum, saat atau virginitas impartu, dan setelah melahirkan Yesus, virginitas postpartum. Kelahiran Yesus tidak menghilangkan keperawanannya, bahkan menguduskannya. Berdasarkan Lumen Gentium nomor 57 dan 59. Istilah keperawanan abadi atau perawan selamanya atau sederhananya Maria Sang Perawan merujuk terutama pada konsepsi dan kelahiran Yesus. Keperawanan Maria menyangkut disposisi atau sikap mental kesucian seorang perawan, baik secara fisik maupun spiritual. Menurut Katekismus Gereja Katolik 364, keperawanan fisik dari Maria harus dilihat sebagai simbol dan ungkapan keperawanan spiritual, karena raga adalah ungkapan dari pribadi. Gereja mengakui bahwa Yesus Kristus dikandung tanpa benih manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus saja. Di sini terletak makna absolut dari ekspresi seperti dikandung dalam rahim perawan Maria. Konsepsi keperawanan Maria atau kelahiran dari seorang perawan. Dalam Injil Lukas, dikisahkan saat malaikat Gabriel menyampaikan berita sukacita bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jawaban Maria kepada Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak mengenal suami atau lelaki. Seperti di dalam Lukas 1 ayat 34 Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Belum bersuami. Kalau kita dalami konteksnya, Maria tidak sedang menafsirkan berita dari malaikat Gabriel bahwa ia sedang bertunangan dengan Yusuf dan akan menikah dengannya lalu akan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Melainkan disposisi Maria adalah bahwa ia tidak sedang bersama seorang laki-laki atau akan menikah dengan Yusuf di sini. Jawaban Maria ini menjelaskan seolah ia tidak ada rencana atau niat untuk menikah atau bersetubuh dengan suaminya kelak. Sikap mental Maria yang terbuka terhadap segala kemungkinan yang akan Allah berikan kepadanya. Maria berkaul perawan karena ingin menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 7 ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus.
tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Demikian juga dengan sikap mental dari Maria saat itu, dan bahwa Maria memang berniat untuk memberikan seluruh hidupnya kepada Allah dengan segenap jiwa dan raganya. Secara tradisional, gereja meyakini sewaktu melahirkan Yesus, Maria tidak mengalami kerusakan pada tanda fisik keperawanannya dan tidak mengalami sakit bersalin, seperti yang terjadi dalam proses melahirkan pada umumnya. Kelahiran ajaib ini berkaitan dengan peran Maria dalam penciptaan baru, dengan pengandungannya yang tidak bernoda, dan dengan kenaikannya ke surga. Keutuhan fisik ini tidak hanya menunjukkan tidak adanya hubungan seksual, melainkan juga merupakan tanda keperawanan batiniah Maria. Persatuan Maria dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak Kristus dikandung oleh Santa Perawan Maria hingga wafatnya. Kemudian pada kelahiran Yesus yang tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Dalam Konsili Vatikan II menegaskan kembali pengajaran mengenai Maria, Sang Perawan selamanya, dengan menyatakan bahwa kelahiran Kristus tidak mengurangi keutuhan keperawanan Maria, melainkan menguduskannya. Katekismus Gereja Katolik merenungkan makna yang lebih dalam dari sang mempelai perawan dan keperawanan abadi. Hal ini juga mendukung bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Maria. Sahabat Ruang PC, Maria memang seorang gadis biasa, tetapi apa yang ia alami dan perannya sebagai ibu Tuhan bukanlah hal biasa-biasa saja. Bunda Maria adalah Bunda Allah yang selalu menjaga dan merawat kita anak-anaknya dengan penuh perhatian dan penuh kasih. Oleh karena itu, marilah kita sampaikan pujian dengan Kidung Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tata, yang hina bina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janji-janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.